Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda? Hari ini senang sekali saya Winda Anggreni dapat kembali menjumpai Anda dalam Sapa Makassar, inspirasi dari Makassar. Tentunya beragam informasi menarik dan narasumber yang inspiratif tentunya akan kami hadirkan untuk menyapa pagi hari Anda di hari ini, saudara. Dan kalau kita melihat sekarang di era globalisasi seperti saat ini, penyedia jasa layanan ojek online ini nampaknya akan bertambah di Makassar, saudara. Satu lagi ada jasa ojek online akan mulai beroperasi di Makassar, namanya AirTrans, yang kini sedang membuka kesempatan bagi yang ingin mencari penghasilan tambahan dengan menjadi driver. Kira-kira apa perbedaan AirTrans ini dengan ojek online lainnya yang telah hadir belakangan ini di Indonesia? Telah hadir di studio Sapa Makassar pada pagi hari ini Bapak Zakir Laanjo selaku Korwil Indonesia Timur dan DKI untuk AirTrans, dan juga ada Velan selaku Operation Manager untuk Sulawesi Selatan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Oke, nah ini AirTrans, kalau kita melihat sekarang sudah banyak ojek online, begitupun juga dengan beragam aplikasi yang menyediakan jasa transportasi online baik dari mobil ataupun kendaraan lainnya. Nah, kalau AirTrans sendiri ini sebenarnya apa sih? AirTrans ini jasa barukah di Indonesia atau seperti apa? Ya, terima kasih. Selamat pagi para pemirsa. AirTrans adalah pendatang baru di Indonesia, tapi dia lahir dari Bumi Pertiwi, milik anak bangsa, kebanggaan negeri. Ya, jadi ini asli Indonesia, kita bukan dari luar negeri, tapi kami asli dari Solo, yang kemudian berkembang hari ini sudah sampai ke Merauke, sampai ke Aceh, dan alhamdulillah kemarin di tanggal 16 Juli kita launching 12 kota di Medan untuk 12 kota di Sumatera Utara. Dan itu langsung di launching oleh Bapak Gubernur Pak Tengku. Ya. Jadi AirTrans ini adalah buatan anak negeri asli Indonesia. Betul seperti sekali, itu untuk betul. jasa transportasi online. Dan ini AirTrans sudah berapa lama, sudah sejak kapan dibentuk? Ya. Sebetulnya AirTrans baru setahunan ya, tapi tadi kan dia masih bercokol di Jawa Tengah. Alhamdulillah setelah ketemu dengan sebuah ormas yang punya jaringan di Indonesia, kemudian ormas ini mengembangkan di di mana-mana dan sudah sampai di Merauke. Kemudian sebentar lagi kita akan masuk di Manokwari, Timika, kemudian di Sorong, dan di Sulawesi Selatan insya Allah baru berusia 4 hari. Dan kenapa akhirnya juga untuk memilih untuk membuka cabang di Kota Makassar, Sulawesi Selatan? Ya, saya kira Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar ya, itu kan salah satu kota terbesar di Indonesia. Jadi kota terbesar nomor 3 di Indonesia. Tentu peluangnya masih sangat terbuka. Kami sudah masuk Surabaya, sudah masuk Medan, Jakarta juga sama dengan Makassar ini pada online pada hari yang sama. Nah, kemudian kita lihat bahwa bukan hanya masyarakat kota yang akan menikmati fasilitas ojek online atau taksi online, bahkan kita ada bentor online. Tapi hari ini AirTrans sudah sampai bisa digunakan oleh teman-teman yang ada di Selayar, di Sinjai, kemudian sudah bisa digunakan oleh teman-teman yang ada di Malili. Jadi betul-betul kami mewujudkan tagline kami, AirTrans menembus batas kemustahilan. Pada saat orang mustahil tiba sebuah fasilitas transportasi online tiba di tempat-tempat yang sangat terpencil, kami alhamdulillah hadir langsung menyapa saudara kita di daerah Tembus. Jadi AirTrans ini bukan hanya di kota-kota besar yang ada di Indonesia, tapi juga di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan pun juga dibuka. Ini sudah bisa diakses seperti itu. Di Sulawesi Tenggara itu sudah sampai Wakatobi. Itu mustahil Wakatobi. Kami sudah buktikan di Wakatobi, kami sudah hadir di Pulau Kabaena sampai ke Lasusua. Lasusua itu adalah kabupaten paling utara di mana di Sulawesi Tenggara, tapi alhamdulillah saya bisa dinikmati. Tapi untuk transportasi online ini kan menggunakan internet ya. Apakah seberapa optimis teman-teman dari AirTrans untuk membuka AirTrans di beberapa kabupaten yang mungkin terpencil begitu jauh dari akses internet? Bagaimana respon masyarakat? Saya kira selama itu ada
HP-nya sana bisa online, ya tidak ada masalah, semua bisa. Oke. Di laut pun boleh. Oke. Iya. Jadi selama dibuka di kabupaten banyak yang mengorder begitu Pak? Alhamdulillah, jadi begini, kami buka agent. Kami punya agent di Bulukumba. Ya. Itu makanya kenapa bisa online di Selayar, karena untuk melayani Bulukumba itu dibuka untuk melayani saudara kita yang ada di Selayar, di Sinjai, kemudian ke sini Bantaeng, Jeneponto, dan kami juga punya agent di Takalar, kami punya agent di Pangkep, kami punya agent di Sengkang, dan masing-masing itu kan punya cakupan wilayah, itu mencakup semua wilayah. Alhamdulillah hari ini Sulsel itu sudah online. Oke, ya. Jadi semua bisa mengakses AirTrans begitu benar, ya. Benar. Dan untuk Velan sendiri ini sudah sejak kapan bergabung di AirTrans? Sejak didirikan di Makassar, Mbak. Sejak berada di Makassar, AirTrans saya yang... Oke, jadi dari 4 hari yang lalu. Sudah 4 hari yang lalu. Ini sudah bergabung Betul. Ya. Kenapa akhirnya memilih untuk bergabung di AirTrans bukan transportasi lainnya yang disebut kakak dari AirTrans ini? Kakak tertua. Kakak tertua dari AirTrans. Oke, pertama AirTrans ini seperti disampaikan tadi oleh Pak Zakir, bahwasanya AirTrans ini dari asli Indonesia punya. Oke. Nah, terus juga yaitu peluang kita untuk jalankan ini di Makassar itu besar, khususnya Sulsel ya Mbak ya, saya handle ya. Jadi akhirnya di situ. Oke. Jadi potensinya ya. Potensinya cukup besar. Lalu cara untuk Pak Zakir Bini, untuk cara mengakses AirTrans ini apakah juga ada aplikasinya? Seperti itu, dan yang kita bisa pesan apakah cuma ojek online saja? Tadi juga dikatakan ada bentor online, itu seperti apa Pak? Jadi begini, ada bentor online, ada taksi online ya, ada ojek online, semua dalam satu aplikasi kita sebut dengan AirTrans Rezeki Mall. Oke. Jadi kalau teman-teman di daerah atau di Makassar mau download AirTrans, ada 2 macam, ada AirTrans Rezeki Mall, ada AirTrans Driver. AirTrans Driver itu untuk para driver. Untuk masuk di situ, driver harus mendaftar dulu sama kita, baru dikasih username dengan password, baru bisa bergabung. Kemudian untuk teman-teman yang para calon pelanggan itu langsung mereka download di Play Store, Android, daftarkan dengan email, udah otomatis sudah bisa mengakses AirTrans ya. Tapi ini uniknya adalah bukan hanya taksi online ataupun ojek online, tapi juga tadi dikatakan bahwa ada bentor online. Kenapa akhirnya karena memilih ada bentor online, dan katanya juga ada Airbaja ya untuk di daerah Jakarta. Kita akan lanjutkan ini, mungkin pemirsa juga sudah penasaran. Usai jeda, saudara, tetaplah bersama kami di Sapa Makassar, Inspirasi dari Makassar. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Makassar, Inspirasi dari Makassar, dan saya masih bersama dengan Bapak Zakir Lanjo selaku Korwil Indonesia Timur dan DKI untuk AirTrans, dan juga masih ada Mas Velan yang merupakan Operation Manager Sulawesi Selatan. Nah Pak Zakir, tadi dikatakan yang menarik adalah, yang unik adalah bentor, bentor dan juga Airbaja. Ini kenapa sih akhirnya untuk memilih untuk agar online juga nih, bentor dan juga bajai? Awalnya begini, jadi sebetulnya kan di Indonesia Timur ini yang pertama kali online kan di Bau-Bau, di kampung kelahiran saya. Jadi saya tidak mau keluar sama kampung saya, harus aktifkan di kampung saya dulu. Nah, di saya kan banyak kan bentor, jadi saya buat bikin spanduk itu adalah ojek, bentor, dan taksi online. Terus kemudian direspons oleh kantor pusat. Ternyata ini bagus sekali, ini jadi ilham. Kemudian kita pikir bahwa Medan itu banyak bentor, Jakarta banyak bentor, dan itu tidak dilirik oleh kakak-kakak ketua kita ya di sebelah sana. Nah, itu kita respons. Hanya udah sekarang ini aplikasinya sementara dalam proses, insya Allah paling lama seminggu lagi sudah online untuk. Nah, namanya kita tidak pakai bentor online, tapi tetap kita pakai bajai online. Jadi mereka teman-teman dari pangojek, Pak bentor di seluruh Indonesia Timur ini, Makassar, kemudian Gorontalo, Kota Mobagu,
itu nanti mereka masuk di aplikasi Airbajai. Di kelas Bajai dia. Ya, Airbajai. Jadi sama. Jadi ada aplikasi. Satu kelas Oke, gitu. apli khususnya begitu. Lalu seberapa optimis sih dari AirTrans bisa melaksanakan program-program unggulan yang tadi dijelaskan bersaing dengan jasa transportasi online yang sudah marak di Indonesia saat ini, kakak-kakak tertua ya istilahnya ya? Kami AirTrans punya moto hebat bersahabat. Oke. Hebat bersahabat. Jadi kita tidak pernah bilang mau bertanding. Kita selalu mau duduk bersanding. Dengan siapa juga, dengan semua stakeholder, ya, dengan kepolisian, dengan dinas perhubungan dan semua teman-teman kita termasuk kita mau duduk bersanding, termasuk dengan teman-teman misalnya dari taksi konvensional. Kami mau bersama. Mari kawan-kawan di Makassar yang dari taksi konvensional bergabung bersama kami. Kalau tadi misalnya menggunakan satu cara merekrut penumpang dengan lambayan dan dengan cara lain, tapi bersama kami bisa juga dengan aplikasi, karena harga kita juga tidak jauh beda kan. Jadi sekali lagi himbauan saya teman-teman dari pemilik taksi konvensional, mari bos, bersama-sama kita di sini ya, bersama AirTrans kita bersanding. Bergabung di AirTrans ya. Tidak bertanding, kita bersanding seperti itu. Bersanding gitu. Ya, bergabung berbicara mengenai bergabung di AirTrans di Sulawesi Selatan baru dibuka 4 hari begitu. Mas Felan, bagaimana sih cara bergabung untuk menjadi driver di AirTrans? Cukup ini sebagai persyaratan untuk bergabung itu cukup saja KTP, SIM, STNK, foto kendaraan, KK, dan SKCK. Gitu. Itu dibawa kemana? Daftar online atau dibawa ke kantor AirTrans atau seperti apa? Dibawa ke kantor AirTrans di Jalan Boulevard nomor 8. Ada Warkop Point di situ di lantai 2. Di depan Bank Syariah Mandiri. Jadi dibawa langsung ke kantor dari AirTrans. Apakah ada syarat khusus lainnya? Apakah kendaraannya harus tahun berapa atau seperti apa? Itu minimal tahun kendaraan 2010. Itu untuk mobil atau motor? Motor. Motor 2010. Dan untuk mobil 2008. Jadi mobil 2008 dan motor 2010. Betul. Untuk tarifnya sendiri nih, jika kita mengorder AirTrans untuk kita menggunakan jasa transportasi online-nya, apakah lebih murah dibandingkan dengan kakak tertuanya atau seperti apa tarifnya, atau ada tarif khusus? Dimulai dari airbike ya. Untuk airbike itu kita 1-3 kilo itu kena 5.000 rupiah. 3 kilo 100 meter itu sudah masuk 4 kilo mbak ya. Nah itu sudah tambah 2.000. Seterusnya tambah masing-masing 1 kilo itu tambahnya 2.000. Jadi tambahan 2.000 ya. Per kilometer. Per kilometer. Dan juga untuk aircar. Aircar kita 1-6 kilo pertama. 3 kilo. 3 kilo ya. 1-3 kilo kita kasih minimum charge. Ada minimum payment untuk para driver ini itu 20.000 mbak. Ya kenapa kita harganya selisihnya cukup jauh juga dengan kakak-kakak tertua kita, itu karena kita memikirkan untuk kesejahteraan driver kita. Seperti itu. Karena kan driver ini tiap harinya butuh untuk bensinnya, untuk makannya dan lain-lain. Sedangkan ya mungkin seperti itulah kurang lebihnya. Tapi bagaimana respon pelanggan nanti ketika mengetahui jika tarifnya ternyata jauh nih dibandingkan dengan kakak-kakak tertua nih? Seperti apa sih akhirnya memilih untuk tarifnya minimal 20.000 ya? Saya jawab ya. Silahkan. Terima kasih. Sebetulnya gini, yang pakai mobil itu kan tidak ada yang jalan 1 kilometer. Tidak ada dorong. Misalnya itu pasti 3 km ke atas. Nah, kenapa kita punya tarif langsung 20.000? Sebetulnya teman-teman, kita punya kakak angkat itu kan kakak tertua kita misalnya pakai 10.000 ya, 10.000. Memang kelihatannya murah pertama, tapi kan tidak ada orang mau naik mobil sampai 1 km kan. Kalau 1 kilometer jalan kaki saja kan bisa juga. Jadi tapi kalau dihitung, kalau kita punya kakak angkat itu mereka 10.000, kalau 3 km kan 30.000. Kita masih lebih murah dong sebetulnya. Hanya artinya dalam kondisi-kondisi tertentu ada juga yang bisa kalau buru-buru diambil itu berangkat.
orang sudah disiapkan transportasi full AC bagus-bagus, kemudian hanya dibayar 10.000 kan kasihan tuh driver. Kita harus memanusiakan, memasakkan manusia dan karena mereka sahabat-sahabat kami kan. Iya, kasihan sudah kalau mobilnya kotor dibersihkan, kemudian dikasih full AC segala macam, dikasih pengharu karena dikasih itu penumpang juga dikasih gula-gula itu kan permen gitu kan, masa itu tidak bisa jadi kita kasih 20.000 itu betulnya tidak mahal. Ya, karena tadi dengan pertimbangan yang sudah disebutkan. Hanya Anda mau naik 1 kilometer 20.000, 22 kilometer 20.000, 3 kilometer pun masih 20.000 kan. Ya, jadi belum naik 30.000. Nanti pada kilometer keempat itu artinya lebih dari kilometer 3 kilometer pertama itu sudah tambah 3.750. Ya, itu standar. Ya, itu standar dari Kemenhub seperti itu memang harganya. Kalau di luar Jawa itu minimal 3.700. Jadi pemirsa jangan kaget ya bilang kenapa ternyata 20.000. Ini ternyata juga cukup menguntungkan begitu. Ya. Jadi artinya kalau ada jarak 3 km itu masih untung sama kami. Makin jauh jaraknya makin murah lah kita. Makin jauh jaraknya makin murah seperti itu. Lalu untuk AirTrans sendiri apa sih pelayanan yang diberikan dibandingkan dengan transportasi online yang lainnya saat ini? Apakah pelayanan tambahan atau seperti apa yang akan diberikan kepada pelanggan? Jadi begini, apa yang dimiliki oleh kami punya kakak angkat itu kami punya. Tapi insya Allah apa yang kami punya tidak dimiliki oleh mereka. Gitu kan? Misalnya kita karena kami adalah asli Indonesia dan kami menolak modal asing. Kami kemarin juga kami didatangi dari pengusaha India mau dibayar 2 triliun untuk memiliki kami nolak. Kami oleh karena itu maka para driver kita ini kita jadikan sebagai mitra, sebagai bagian dari para AirTrans. Mereka kita berikan saham 14%. Jadi dengan program namanya Driver Gets Driver. Jadi keuntungan yang didapatkan oleh driver itu tadi ya? 14%. Jadi 10 generasi ke bawah. Ya, dengan sistemnya seperti misalnya Mbak Winda sebagai driver rekrut saya, Mbak Winda dapat 5%. Dari bukan 5% dari driver, tapi 5% dari penghasilan perusahaan. Kemudian saya merekrut Mas Velan, itu saya juga dapat 5%, Mbak Winda dapat 1%. Sampai 10 orang ke bawah itu dapat 1%, jadi totalnya itu 14%. Nah, kalau kemudian Mbak Winda bisa merekrut 100 ojek, itu sudah dapat 1,5 juta per bulan for no work. Jadi itu semakin banyak merekrut. Kalau sudah punya 1.000, itu sudah 1.000 ojek atau mobil yang direkrut, itu Mbak Winda sudah dapat 15 juta per bulan for no work, tanpa kerja gitu ya. Jadi istilahnya passive income seperti itu. Jadi semakin banyak merekrut, semakin banyak juga penghasilan yang didapatkan padahal tidak sedang mengambil penumpang. Kalau Mbak Winda dapat 1.000 driver sampai November, saya kasih Anda tiket umroh bersama saya bulan bulan Desember. Dapat tiket umroh umroh free. Jadi teman-teman yang di saudara para calon driver, ayo mari bergabung sama kami. Kemudian jalankan itu program Driver Get Driver, atau pangojek merekrut pangojek, sopir merekrut sopir. Nah, setelah dapat 1.000, itu nanti dapat voucher umroh gratis. Nanti disampaikan lagi lebih jelasnya terkait dengan promo yang ada usai jeda. Kita akan commercial break dulu, saudara. Jadi tetaplah bersama kami di Sapa Makassar, Inspirasi dari Makassar. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Makassar, Inspirasi dari Makassar, saudara, dan tentunya kita akan masih membahas mengenai jasa transportasi online yang ini merupakan didirikan oleh Indonesia, anak bangsa begitu, dan tentunya saya masih bersama dengan Bapak Zakir Ranjo, selaku Korwil Indonesia Timur dan DKI, dan Mas Velan yang merupakan Operation Manager Sulsel untuk AirTrans. Nah, ini kan tadi dikatakan untuk di Sulawesi Selatan baru dibuka selama 4 hari begitu. Ini tentunya sementara melakukan perekrutan driver begitu untuk airbike ataupun aircar. Lalu untuk bagi kita para pelanggan yang ingin mengorder, apakah kami mendapatkan promo khusus di awal dari launching AirTrans ini di Sulawesi Selatan?
Ya, terima kasih. Kita belum ada promo untuk itu ya, masalah standar. Nanti promo itu akan berlaku setelah ini jalan. Kalau untuk driver, untuk para pengojek dan sopir itu mereka punya 6 macam penghasilan. Itu antara lain tadi seperti saya sampaikan ada penghasilan sekian kali muat sekian trip dia dapat penghasilan harian. Kemudian itu untuk ojek ya. Jadi kemudian untuk mobil atau aircar itu mereka dihitung dengan jarak, berasa seberapa jauh mereka mengantar penumpang itu juga ada bonus dari perusahaan. Jadi seperti itu ya Pak ya. Kalau misalkan nanti promo pasti nanti ada. Pasti nanti tentunya para pemirsa yang calon-calon pelanggan ini sudah menunggu. Tapi tadi terkait dengan ada juga yang namanya airbike, aircar dan juga airbentor. Mas Velan, ini kalau misalkan drivernya direkrut, apakah ada pelatihan begitu untuk menggunakan aplikasi yang nanti mereka akan gunakan untuk mengorder ataupun melayani para pelanggan? Ya. Itu ada. Jadi kita gini, di awal ini kita mengumpulkan untuk 100 driver dulu. Jadi kita serentak untuk melakukan pelatihan. Ya, seperti itu. Jadi begitupun kalau di Makassar, apakah nanti airbentor juga akan ada? Akan ada, Mbak. Sudah ada sebagai pendaftar. Sudah ada pendaftar. Sudah ada pendaftar. Berapa banyak yang mendaftar airbentor? Kurang lebih 15 orang sih dari 4 hari ini, Pak ya. Selama 4 hari ini sudah banyak begitu tentunya respon mereka untuk mempelajari aplikasi itu seperti apa? Apakah mereka cukup antusias untuk belajar cara memberikan pelayanan yang terbaik untuk para pelanggan? Iya, untuk antusias, mereka sangat antusias karena di awal itu saya coba datang ke pangkalan bentor, Mbak. Saya coba tawari, saya coba menyampaikan bahwa bagaimana kalau di Makassar ini ada bentor online. Ya katanya, bagus itu Pak, bagus. Ya udah. Itu kan salah satu respon yang positif sekali buat kami. Gitu. Jadi sudah banyak yang mendaftar dan tentunya kalau bentornya sendiri tarifnya sama dengan yang airbike atau ada perbedaan? Berapa tarifnya? Jadi kalau 3 km pertama itu mereka 10.000. Kemudian per kilometernya 2.500. Jadi lebih tinggi dari ojek. Dia pertengahan antara ojek dengan mobil. Antara ojek dengan tengah-tengahnya. Jadi awalnya berapa tadi awalnya kalau untuk bentor 10.000 ya per 3 km pertama. Lalu selanjutnya bertambah 2.500. Ini juga tentunya cukup terjangkau untuk para ibu-ibu ataupun para pemirsa yang nantinya juga akan mengorder yang namanya airbentor. Lalu kemudian melihat dari banyaknya jasa transportasi online, ini Airtrans melihat itu bagaimana sih untuk bisa bersanding nanti akhirnya dengan memberikan pelayanan yang terbaik dan bertahan sama dengan para kalau dalam hal kita bersahabat, kita berteman semua, tapi dalam bekerja kita punya target pasar, kita punya visi, kita punya misi sendiri. Jadi kita masing-masing jalan sesuai dengan apa yang sudah dalam program kita. Saya kira nggak ada masalah. Kita di kota-kota lain itu kadang makan bareng gitu ya, ada yang hijau, ada merah kan, gabung. Kapan hari kita ngopi sama-sama dengan saudara kakak tertua kita di Jalan Flores ya, kita ngopi sama-sama gitu, asik sekali. Jadi tetap bersahabat ya. Selalu bersahabat. Tapi bagaimana sih teman-teman dari Airtrans melihat polemik yang sekarang terjadi, selalu ada perbedaan pendapat antara ojek transportasi konvensional dengan transportasi online, begitu selalu terjadi ada bersih tegang, seperti apa gitu. Airtrans menyikapi hal ini? Ya, begini, Agang Makassar, jadi agang ojek, agang sopir, datang sama-sama. Jadi mari kita bersama kita bicara. Selalu ada solusi, selalu ada kebersamaan, selalu ada sinergi, selalu ada paraikat teh sama-sama. Jadi pokoknya tidak ada masalah yang tidak terselesaikan. Pasti kita akan bisa bersama, yakin. Ya, dan target kami memang begini, Mbak. Pertama kan sosialisasi kami di Makassar ini
kami datang di stakeholder, di Satlantas, itu mulai dari Palopo sampai di Panggep sana kita, di Takalar kita jalan, kemudian ke Satlantasnya kita datang ke Dishub, ya kita orang Jawa bilang krono, ya menyampaikan, menyerahkan kita punya legalitas bahwa ini tabe, ini kita punya legalitas seperti ini. Kemudian kita minta waktu 3 bulan untuk bersosialisasi sambil menyiapkan badan hukum yang akan badan hukum ekonomi berupa koperasi yang akan menaungi semua ini karena Mbak di aturan Kemenhub itu kan yang pelatih hitam ini disebut sebagai alat transportasi alternatif ya. Nah itu boleh beroperasi tetapi tidak boleh berdiri sendiri perorangan, harus di bawah satu naungan perusahaan. Nah jadi itu tentunya misalkan koperasi. Jadi nanti kan di bawah sebuah koperasi. Nah itu sosialisasi di tingkat atas. Jadi di tingkat bawah nanti akan memberikan pelayanan terbaik ya untuk para pelanggan yang mengorder tentunya. Nah, Mas Felan terakhir dulu Bu Mbak. Jadi selain itu kami sosialisasi berikutnya adalah kita datang dari pangkalan-pangkalan ojek. Itu kita berbicara jadi mereka. Jadi sosialisasi terus menerus sehingga akhirnya nanti semua orang jadi tahu bahwa ada AirTrans di sini dan sangat memberikan manfaat. Bukan hanya karena ada AirTrans, tapi kita ingin tahu apa mereka punya keluhan, apa mereka punya masalah. Kita ingin dengar dan kita coba komunikasikan dengan baik, kita cari titiknya untuk kita bersama. Seperti itu. Nah tentunya ini Mas Felan sekali lagi diajak para pemirsa, mungkin banyak yang ingin mendaftar untuk bergabung di AirTrans. Sekali lagi cara bergabungnya disampaikan. Agak-agakku mari Ki daftar untuk jadi driver atau ridernya AirTrans. Itu kita bisa siapkan berkasta mulai dari KTP, SIM, terus KK, SKCK, dan fotokopi STNK-nya. Dan itu berkasnya bisa dibawa langsung ke kantornya AirTrans di Jalan Boulevard nomor 8. Seberangnya Bank Mandiri. Dan SKCK itu bisa menyusul. Ya, tidak harus langsung tapi harus ada. Kenapa harus ada SKCK? Jujur saja kami juga sebagai warga negara kita concern dengan keamanan negeri ini. Jangan sampai tiba-tiba ada teroris pura-pura jadi pakai helm pakai Bang Oji, ternyata dia pergi bom-bom. Jadi tentunya kelengkapan data ini dibutuhkan terima kasih Bapak Zakir Lanjo dan juga Mas Felan sudah hadir di studio Sapa Makassar pada pagi hari ini. Sukses terus untuk AirTrans yang sudah ada di Sulawesi Selatan dan Kota Makassar. Semoga banyak yang bergabung dan mengorder AirTrans ini. Dan saudara, semoga informasi yang kami hadirkan di pagi hari ini bermanfaat untuk Anda. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Winda Anggreni pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.